Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Tahun terakhir nih bersama kalian ya. Tahun depan insya Allah kalian akan memasuki dunia baru, yaitu dunia masa-masa sekolah menengah atas. Jadi Ibu harap untuk tahun pelajaran ini Ibu harap sekali kalian bisa lebih serius lagi ya. Oke? Sip? Kita mulai untuk pelajaran pertama di tahun 2020-2021. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah dalam sebuah ilmu pengetahuan diperlukan sebuah eksperimen. Apa sih eksperimen itu? Dalam bahasa Indonesia, eksperimen disebut juga percobaan. Percobaan dilakukan untuk menguji kebenaran suatu hal terkait ilmu pengetahuan. Contohnya, ada eksperimen yang membuktikan apakah betul ikan bernafas dengan insang? Atau misalnya eksperimen, betulkah sepeda itu tidak bisa melebihi kecepatan 40 km per jam? Atau ada juga eksperimen yang membuktikan apakah betul apel jatuh dari pohon itu karena gravitasi bumi? Nah, untuk menguji hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu harus dilakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Dalam bahasa Indonesia, kita akan dituntun untuk membuat sebuah laporan. Laporan teks atau teks laporan percobaan. Karena setelah kita melakukan eksperimen, kita membutuhkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari eksperimen yang telah kita lakukan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menyajikan hasil percobaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi dalam teks laporan percobaan ini menggambarkan sebuah rangkaian percobaan dari awal sampai akhir. Dari mulai judul sampai kesimpulan sebuah percobaan itu. Semua terangkum dalam teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan mempunyai fungsi ada 4, yaitu bentuk pertanggungjawaban penulis. Yang kedua, landasan pimpinan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, alat untuk melakukan pengawasan. Dan yang keempat, sebagai dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman orang lain. Laporan merupakan keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan yang berdasarkan dengan fakta. Fakta itu adalah suatu hal yang sesuai dengan kenyataan, tidak ada tambahan ataupun pengurangan. Tidak ada yang tambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Harus sesuai dengan kenyataan. Fakta yang diinformasikan itu berkaitan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang dilaporkan harus berdasarkan keadaan yang objektif. Dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri ketika si pelapor melakukan kegiatan atau melakukan sebuah percobaan. Dari awal sampai akhir, apapun kendalanya, apapun yang terjadi, semua dituliskan dalam sebuah teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki beberapa informasi yang dapat kita pelajari secara mendalam, yaitu mengetahui struktur dari teks laporan percobaan, memuat informasi berdasarkan fakta, serta faktualnya berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang telah dilakukan. Jadi teks laporan percobaan ini penting dibuat setelah melakukan percobaan. Jadi kita tidak bisa melakukan eksperimen atau percobaan, misalnya ingin membuktikan bahwa ikan bernafas dengan insang. Setelah kita bedah ikan tersebut, kemudian oh iya betul insang ada dalam ikan bernafas dengan insang. Ya sudah, selesai, begitu saja, tanpa kalian melakukan atau tanpa kalian membuat sebuah teks laporan percobaan. Tidak bisa. Berarti apa yang kalian lakukan di eksperimen tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa sajakah yang termasuk dalam model teks percobaan? Model teks percobaan dapat berbentuk karya ilmiah dan laporan praktikum. Perbedaan antara karya ilmiah dan laporan praktikum adalah sebagai berikut. Karya ilmiah
merupakan karangan ilmiah berdasarkan penelitian. Biasanya penelitian ini berlangsung cukup lama. Kemudian dalam karya ilmiah, sistematikanya lebih kompleks. Ada yang namanya kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, kemudian uraian, dan lain sebagainya. Kemudian karya ilmiah ini berbentuk buku. Contohnya seperti makalah, skripsi, dan lain-lain. Sedangkan laporan praktikum adalah laporan percobaan yang telah dilakukan yang belum berbentuk buku. Hanya biasanya berupa file saja atau draft. Kemudian sistematikanya lebih sederhana. Hanya mengandung unsur hipotesis, daftar alat dan bahan, serta data mentah percobaan yang telah disusun dengan format tertentu. Dalam menyimpulkan ragam model teks percobaan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tuliskan tujuan kalian melakukan percobaan tersebut untuk apa. Kemudian yang ketiga, kalian tuliskan lagi alat dan bahan yang kalian butuhkan yang kalian pakai dalam percobaan tersebut. Yang keempat, langkah-langkah dan hasil dari percobaan kalian. Dan yang kelima adalah kesimpulan yang kalian dapatkan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Cukup sekian materi untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kalian, saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.